Hai Bekums, hari ini aku mau buat konten yang gak biasa, yaitu membacakan A Thing Called Us karyanya Kak Andri. Dan ini udah seizin Kak Andri. Dan dulu sebenarnya aku pernah bikin versi kayak podcastnya gitu, maksudnya kayak audionya. Tapi kalau yang itu cuma audionya aja, yang ini sama videonya juga, jadi mungkin ekspresinya akan lebih kelihatan. Oke, buat kamu yang belum subscribe, bisa subscribe dulu di bawah sini biar bisa dapat notif tentang buku setiap hari Rabu sama Jumat. Oke, thank you for subscribing and let's go. A Thing Called Us, karya Kak Andri Setiawan, bab 1. Boleh aku telepon? Sebaris pesan masuk ke ponsel Sun. Bunyi deringnya membuat pemuda berumur 24 tahun itu menghentikan pekerjaannya di depan komputer. AutoCAD dengan latar belakang berwarna hitam sekarang membeku karena tidak dioperasikan. Dia meraih ponsel, lalu membuka pesan untuk membalas. Setelah ragu sejenak, dia menekan tombol untuk menelepon sang pengirim pesan. Panggilan teleponnya dijawab sebelum dering pertama selesai. Moshi-moshi, suara seorang gadis terdengar lembut. Dada pemuda itu berdesir. Sibuk, masih di kantor. Jawabnya singkat sambil melirik jam dinding yang menunjukkan pukul 9 malam. Sun mengucek matanya, kemudian meregangkan tubuhnya yang kaku karena dari tadi duduk terus. Gadis itu tidak melanjutkan kata-katanya. Mereka terdiam untuk beberapa saat, saling mendengarkan suara napas masing-masing yang berembus perlahan, saling menunggu lawan bicaranya untuk mengatakan sesuatu. Selalu seperti ini. Hari ini ulang tahunnya. Akhirnya, gadis itu berkata. Sun menghela napas panjang, lalu mengembuskannya cepat. Sebentar lagi, aku selesai, ujar Sun lembut. Belum mau pulang? Tanya gadis itu lagi. Kalau memang masih belum selesai, jangan dipaksakan. Toh, ini hanya ulang tahunnya. Sedangkan, dia mungkin juga tidak peduli dengan itu lagi sekarang. Mengingat, hening lagi. Hari ini adalah hari ulang tahun orang itu. Sun menggigit pipi bagian dalamnya sebelum menjawab. Aku pulang sebentar lagi. Ayo ketemu. Toh, aku juga belum makan malam. Kotoha, kau tahu kan kalau demi dirimu, aku rela melakukan apa saja. Entah sudah kali keberapa Sun mengatakan hal tersebut kepada gadis di seberang telepon itu. Bahkan saat ini, Sun bisa membayangkan wajah ragu-ragu Kotoha. Suara napas yang teratur kembali terdengar di telinga Sun. Gadis itu terdiam. Selalu terdiam setiap kali Sun mengatakan perasaannya. Selalu ada keraguan dalam setiap tindak tanduknya. Kotoha? Sun memastikan gadis itu masih mendengarkannya. Maaf, gumamnya. Sun tertawa. Sudahlah, jangan dipikirkan. 1 jam lagi, aku akan tiba di apartemenmu. Kita makan malam di dekat sana. Di tempat biasa? Yakitori, jangan lupa bawa kameranya. Baiklah, tunggu aku ya. Setelah sambungan telepon diputus, Sun tidak membuang waktu lagi. Dia segera mematikan komputernya, membiarkan pekerjaannya tidak selesai di tengah jalan. Saat dia mendongak untuk berdiri, barulah dia sadar, hanya tinggal 3 orang di kantornya. Lampu kantor juga hanya tersisa beberapa penerangan minim, karena hanya segelintir orang yang menggunakannya. Atasannya sudah pulang dari tadi. 2 orang lainnya sedang berdiskusi di salah satu pojok ruang rapat. Tampak serius. Saya duluan, ujar Sun sedikit berteriak agar mereka mendengar. Keduanya mengangkat kepala, lalu menaikkan tangan mengucapkan selamat malam. Sun berlari kecil keluar dari kantor
menuruni tangga dari lantai 4. Angin hangat dan lembab musim panas menyambutnya saat pintu gedung terbuka. Langit tampak cerah, tapi bintang-bintangnya tak terlihat, kalah dengan lampu kota. Dia melanjutkan lari kecilnya ke stasiun, lalu akhirnya menaiki kereta menuju apartemen Kotoha. Hoshino Kotoha memeluk ponselnya di depan dada, menarik napasnya panjang-panjang sambil memejamkan mata. Apartemennya dia biarkan remang-remang. Hanya sebias cahaya entah dari mana masuk dari sela-sela tirai yang ditiup angin malam. Minami Sun adalah adik kelasnya, sama-sama dari Suga daerah, Nagano, tempat orang-orang menghabiskan musim dingin mereka dengan snowboard atau papan ski. Keluarga Sun memiliki penginapan ala Jepang, tidak terlalu besar, dan cocok bagi mereka yang memilih budget ringan. Biasanya, para pelajar dan mahasiswa lah yang datang ke penginapan itu. Keluarga Kotoha tinggal tak jauh dari sana. Ibunya menghabiskan waktu untuk mengurus rumah sambil bekerja paruh waktu di penginapan keluarga Sun. Seminggu 5 kali pada musim dingin, dan seminggu 3 kali pada musim yang lain. Ayah Kotoha meninggal karena kanker saat Kotoha masih berusia 5 tahun. 3 tahun sesudah ayahnya meninggal, ibunya bertemu dengan seorang pria dari Tokyo di penginapan Sun. Mereka menjalin hubungan, kemudian menikah. Setelah menikah, pria itu pindah ke Nagano. Pria itu seorang pekerja kantoran. Tadinya, Kotoha tidak tahu lagi apa yang dilakukan pria itu saat ini. Ibunya dan pria itu sudah bercerai bertahun-tahun yang lalu. Kotoha mengenal Sun pada musim panas saat gadis itu duduk di kelas 4 SD. Setelah ibu Kotoha mengetahui bahwa Riku, kakak laki-laki Sun, adalah teman seangkatan putrinya, dia mengajak Kotoha ke penginapan agar Riku dan Sun bisa mengajak anaknya itu bermain. Waktu itu, Sun kelas 2 SD. Aku khawatir karena Kotoha terlalu diam. Kelihatannya, dia tidak punya banyak teman di sekolah. Itulah yang dikatakan oleh ibunya waktu itu. Kotoha adalah seorang gadis yang sangat pemalu. Saat Sun dan Riku sibuk bermain sepak bola di halaman belakang, dia hanya berdiri diam bersandar di dinding berlapis kayu sambil memandang tanah, seolah tak tahu harus berbuat apa. Sunlah yang kemudian menghampirinya, mengulurkan tangan untuk mengajak gadis itu bermain. "Ayo main," ajaknya. Bingung, dia mengangkat kepala, lalu memandang tangan Sun yang terulur. Waktu itu, Kotoha hanya bisa termangu, dan dadanya berdebar sangat kencang karena berada di hadapan seorang anak laki-laki yang tidak dia kenal. Sedetik kemudian, tak tahan dengan suasana itu, dia malah duduk berjongkok sambil terseduh-seduh. "Woi, kau bikin dia nangis ya?" Kotoha bisa mendengar Riku menuduh. "Tidak, bukan aku. Dia nangis sendiri. Aku cuma pingin ngajak main kok." Sun mati-matian mencoba membela diri. Mungkin anak itu memikirkan apa yang akan dikatakan oleh ayahnya kalau tahu dia sudah membuat seorang gadis menangis. Kotoha tidak berhenti menangis. Malah dia semakin merasa bersalah dan air matanya tidak bisa diajak kompromi. "Tapi dia jadi nangis." Riku masih ngotot. Kemudian, Sun ikut berjongkok, lalu menyentuh pundak Kotoha. "Jangan nangis," bisiknya sambil menahan air matanya sendiri. "Kalau kau nangis, nanti Riku bisa jadi babi." Mendengar ucapan Sun yang seolah keluar dari konteks, juga kata babi yang tidak pas disebut saat itu, serasa menggelitik perut Kotoha. Isakannya berhenti seketika. Dia mengangkat wajahnya, memandang Riku dan Sun bergantian. Mungkin karena membayangkan Riku memiliki wajah babi, akhirnya dia terkikik. Sun pernah bilang bahwa sejak itulah dia menyukai diri Kotoha. Kotoha sempat menanyakan kenapa. Pemuda itu bilang, waktu itu dia pun ikut merasa begitu gembira ketika Kotoha terkikik dan akhirnya mereka tertawa bersama. Sementara, Riku hanya melongo karena tidak tahu apa yang mereka tertawakan. Semenit kemudian, mereka bertiga sibuk bermain bola. Kotoha yang awalnya tidak tahu harus bagaimana, akhirnya bisa merasa nyaman berada di sekitar Riku dan Sun. Kedua anak itu banyak menghabiskan waktu mereka dengan Kotoha.
Saat cuaca cerah, sesekali mereka ke taman untuk bermain ayunan. Atau mereka akan pergi ke pinggir sungai, bermain kejar-kejaran dan menangkap bola di lapangan berumputnya. Saat cuaca tak bersahabat, mereka akan mengurung diri di ruang tamu rumah Sun untuk menggambar dan mencoret-coret buku mewarnai yang baru dibeli oleh ibu Sun kemarin. Atau, jika saat itu musim dingin, sesekali mereka menaiki gondola dengan gratis hanya untuk bermain salju di puncak bukit. Kotoha mengembuskan napas saat mengenang pertemuan pertamanya dengan Sun. Berdiri di dekat jendela apartemennya, dia menatap ke arah luar, meletakkan ponselnya di atas meja. Seharusnya, dia bisa menjawab perasaan pemuda itu. Sun begitu baik, begitu perhatian, dan selalu mengkhawatirkan dirinya. Apalagi yang kurang? Namun, masalahnya tidak semudah itu. Itu semua sebelum Kotoha dan Sun bertemu orang itu. Orang yang memberikan kenangan-kenangan manis, lalu merenggutnya saat dia tiba-tiba menghilang. Kotoha mengesah, mengingat Sun selalu membawa kenangan-kenangan yang rumit dalam hidupnya. Orang itu, orang yang berulang tahun hari ini. Selalu dia. Kotoha merasa dadanya diremas dengan kerinduan yang amat sangat, hingga air mata yang dia kira sudah mengering itu kini mengalir lagi. Gadis itu tertunduk di atas ranjang dalam gelapnya kamar, mencoba mengendalikan emosinya, lalu kembali memandang keluar jendela sambil menunggu Sun tiba. Sun tiba tak lama kemudian. Kotoha menemuinya di depan sebuah kedai yang berada di ujung jalan, dan mereka berdua memasuki kedai itu bersama. Pak tua pemilik kedai sedang terbahak-bahak menonton acara variety di televisi saat Sun membukakan pintu untuknya. Pak tua itu menyambut Sun dan Kotoha dengan suara yang lantang. "Yo, kemana saja? Kalian berdua sudah lama tidak kesini," tekiknya, sampai Sun nyengir karena merindukan suara lantang itu. "Apa kabar Pak tua?" "Birnya 2 gelas," pesan Sun segera setelah duduk di meja konter. Kotoha duduk di sebelahnya, memandang deretan botol sake yang dipajang di sebuah rak di dekat plafon sambil meletakkan tas tangannya. Hanya ada mereka berdua di kedai yakitori itu. Hening lagi setelah Pak tua masuk untuk mengambil bir. Sun meraih buku menu yang ada di depannya untuk mengisi keheningan. Bersama Kotoha selalu seperti ini. Hening, tenang, seperti sebuah musim dingin yang sepi saat salju turun. Sunyi dan seolah dunia berhenti bergerak. "Kau mau sukune? Aku ingin edamame untuk menemani birnya." "Lalu, salad. Kau suka salad kan?" "Lalu, mungkin 2 set yang ini." Sun terus bicara sambil menunjuk beberapa menu. Sementara Kotoha hanya mengangguk, setuju dengan setiap menu yang ditunjuk pemuda itu. Pak tua muncul lagi dengan 2 gelas bir dan 1 botol bir yang masih utuh. Sun memesan, lalu menutup buku menunya. "Hari ini ulang tahunnya, dan aku mimpi lagi," ujar Kotoha setelah Pak tua pergi menuju ke dapur untuk menyiapkan pesanan. Terdengar suara Pak tua yang lantang meminta bahan-bahan kepada istrinya. Sun menutup matanya. Setiap kali Kotoha teringat orang itu, dia akan menelepon Sun, meminta untuk bertemu. Entah apa sebenarnya arti kehadiran Sun di sisinya. Ketenangan, nostalgia untuk mengenang orang itu. Apalagi hari ini ulang tahunnya. "Kenapa kau masih belum bisa melupakannya?" tanya Sun akhirnya setelah meneguk birnya 1 kali. Pemuda itu tahu, pertanyaan itu tidak perlu jawaban. Sun sendiri masih belum bisa mengabaikan perasaannya. Tangannya memainkan gelas bir yang dingin. Es di dalam gelas Sun bergerak dan berkelontang di dalam gelas. Suara Pak tua yang sesekali berbicara dengan istrinya terdengar dari belakang. Aceh berdengung rendah, membawa udara sejuk ke dalam ruangan. Aku masih bisa merasakan sentuhannya, Sun," ujar Kotoha singkat. Kemudian, gadis itu meraih gelas birnya, meneguknya, lalu meletakkan gelas itu dengan pelan. "Setiap kali melewati bekas kamarnya, aku selalu teringat padanya. Setiap kali penghuninya keluar berpapasan denganku, aku selalu berjengit.
Mengira itu dia, Sun bisa mendengar tegukan birnya sendiri. Kau sendiri yang tidak mau pindah dari apartemen itu, menunggunya. Kau sendiri yang tidak berusaha untuk melupakannya. Nada suaranya lebih tajam dari yang dia inginkan. Seharusnya dia tidak berkata seperti itu. Tapi ini sudah seperti sebuah ritual yang mereka lakukan 5 tahun belakangan. Aku tidak mau melupakannya. Aku juga tidak mau melupakannya. Aku tidak bisa melupakannya. Tapi aku tidak menyiksa diriku sendiri seperti dirimu. Mungkin dia sedang menghukumku. Kosong. Sun mendengus. Aku sempat kencan dengan cowok lain tanpa sepengetahuannya seminggu setelah aku dan dia jadian. Kau ingat? Lalu, dia menghilang esok harinya. Aku sudah meminta maaf, sudah mencoba meneleponnya. Tapi, setetes air mata mengalir di pipi Kotoha. Gadis itu mengusapnya dengan cepat. Orang itu bernama Umino Shinji, teman sepermainan mereka di Suga daerah. Kekasih Kotoha saat dia tengah berada di tahun keempat kuliahnya di Tokyo.